Jadi teman-teman, saudara-saudariku, jangan pernah merasa bahwa hidupmu teraniaya. Nggak. Jangan pernah merasa bahwa hidupmu tidak dipedulikan Tuhan. Nanti saya perlihatkan, burung di udara saja dipelihara, apalagi kamu. Orang Singkawangan dahsyat toh, ditosuk pakai linggis saja kuat kok. Dahsyat toh. Saudara-saudariku, lihatlah, Daud adalah the man of faith, orang yang punya iman. Next. Nah, lihat. Daud waktu melawan Goliat, dia berkata apa? Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Saudara-saudariku, jangan pernah lupa, Tuhan itu pemberi kekuatan. Oke? Berbahagialah. Terberkatilah. Blessed are you. Terberkatilah. Jadi orang bersukacita itu adalah orang yang merasa terberkati. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau orang di dalam Tuhan, orang itu bisa sukacita padahal tidak masuk akal. Artinya apa? Walaupun dia menderita, dia masih merasa terberkati. Itu nggak masuk akal sekali. Kalau orang bersukacita karena dia merasa terberkati, diberkati oleh Tuhan, dapat segala-galanya, biasa-biasa saja, betul atau tidak? Tetapi di dalam Tuhan, orang bisa merasa terberkati di luar akal. Anda pernah mendengar kesaksian yang pernah saya ceritakan, seorang ibu kena kanker. Ibu ini ziarah ke Lourdes, mohon supaya kankernya disembuhkan. Dia kanker payudara. Dia ke Lourdes, dan yang ketiga kali ke Lourdes, dia pamit dengan anaknya. Dia ngomong, "Nak, mama mau ke Lourdes, mau berdoa." Apa komentar anaknya? Mam ini sudah 3 kali ke Lourdes, mohon supaya kankernya disembuhkan. Mam, ingat, sampai sekarang mami masih penyakit kanker, masih ada. Ngapain ke Lourdes? Apa jawab maminya? Maminya berkata, betul nak, mami sudah 3 kali ke Lourdes dan penyakit kanker masih ada di dalam tubuh mami. Tapi sekarang mami sudah menerima kanker itu teman hidup mami. Mami tidak merasa bahwa kanker ini sakit, penderitaan. Bukan. Mami sudah berdamai dengan kanker ini. Ini lihat, tidak masuk akal. Orang kan harusnya kalau yang sakit merasa apa? Sedih terus-terusan. Betul atau tidak? Saya ingatkan kembali cerita waktu saya di rumah retret. Saya retret di Pratista, memberi retret 25 tahun saya memberi retret. Dan suatu saat saya memberi retret anak SD. Ada satu anak, maaf, kakinya X. Dia jalannya begini, polio. Di antara teman-temannya. Tetapi aku kagum dengan anak itu. Dia kakinya kecil, polio, tapi senyum terus. Dia ketemu saya, Romo, halo, kata saya. Bagaimana kabarnya? Baik Romo, terima kasih.
Kan dia lihat bawa tas besar tuh. Saya katakan, saya bawakan ya. Enggak bisa. Aku bawa aja Romo. Jangan Romo. Terima kasih Romo. Saya masih bisa. Wah, hebat banget. Beda dengan teman-temannya. Kalau saya bawakan, mereka nggak pikir Romo. Dia langsung bisa nebak saya Romo. Padahal saya cuma pakai celana pendek, kaos encek-encek itu yang putih-putih itu. Yang kaos tipis itu. Kalau beberapa temannya mengatakan, ini pegawainya. Iya, tolong bawakan Pak, ininya gitu ya. Tapi si anak ini enggak. Suatu saat, hari kedua, saya tanya kepada anak ini. Nak, kamu kakinya polio kecil. Teman-teman kamu kakinya bagus-bagus. Mereka lari, pastor lihat kamu lari beberapa kali jatuh. Kamu pernah sedih enggak? Kamu pernah merasa enggak bahwa Tuhan tidak mencintai kamu? Apa jawab anak itu? Romo, kalau Tuhan mau saya lahir sebagai anak cacat, tidak apa-apa. Saya bahagia punya mama papa yang mencintai saya. Saya bahagia punya teman-teman yang suka menolong aku. Sudah cukup, Romo, sudah cukup. Saya bahagia. Ini edan, betul nggak? Ini. Dia bisa mencintai Tuhan di luar akal budi. Jadi kalau orang punya Tuhan, dia tidak hanya melihat penderitaan, tapi dia melihat bahwa ada sejuta yang Tuhan berikan. Maka saudaraku, kalau Anda merasa bahwa orang tua tidak begitu sayang pada Anda begitu disingkirkan, ingat, cinta Tuhan bukan lewat orang tua Anda. Jangan lupa itu. Tuhan tetap menggerakkan berkat dari berbagai macam arah. Tuhan tidak pernah kehilangan akal untuk mencintai kita. Kalau Anda merasa bahwa anak Anda yang sudah dibesarkan, sudah dibiayai, harusnya harusnya jadi anak baik, tahu diri, dan dia tidak pernah menyapa Anda, tidak pernah ingat pada Anda. Jangan pernah berpikir bahwa hidup Anda gagal. Tidak. Tuhan akan mengirimkan berkat lewat hal yang lain. Pintu berkat Tuhan itu banyak dan besar. Tetapi kalau Anda berpikir, saya hanya diberkati kalau suami saya baik pada saya, Anda blow on. Bapak Ibu yang terkasih, lihat, Allah itu apa? Memberi damai. Dan Allah itu tidak bohong loh. Di dalam kitab suci ada 7.000 janji Tuhan. 7.000 janji Tuhan. Tapi janji itu akan sampai pada Anda kalau Anda mengikuti apa yang Tuhan mau. Jadi janji itu akan terbukti kalau engkau ikut apa yang Tuhan mau. Lihat toh, kalau Anda sakit datang ke dokter, dokter akan memberi obat. Kamu sakitnya mencret. Ini diatap. Anda nggak bisa, nggak dok, saya pakai obat yang lain Panadol. Nggak bisa, Anda hanya akan sembuh kalau mengikuti apa kata dokter. Sama, Anda akan diberkati kalau mengikuti kata-kata Tuhan. Bisakah Anda bersuka cita kalau Anda tidak bisa memaafkan orang yang menyakiti hati Anda? Nggak bisa. Kalau di dalam hati Anda penuh dengan kemarahan, kebencian, kejengkelan, mau diberkati seperti apapun, mental coy. Tuhan tidak akan pernah bisa masuk memberkati hatimu kalau di dalam hatimu banyak kekotoran, banyak kemarahan, banyak kejengkelan. Janji Tuhan percuma. Tapi janji Tuhan tetap ada, tetap. Kalau mau dapatkan, ya kosongkan dulu. Lakukan apa yang Tuhan mau. Maka Tuhan selalu berkata, jika dalam satu hari dia datang kepadamu 7 kali minta maaf, kau harus memaafkan dia 7 kali.
Maka pada saat diajarkan oleh memaafkan berapa kali? 70 kali 7 kali. Jadi Pak, kalau istri Anda ngomongnya cerewet terus dari pagi siang malam, istri Anda ngomong terus, maafkan dia, maafkan. Betul, itulah wanita. Wanita itu butuh ngomong. Jadi perhatikan, kekhawatiran itu seringkali membuat tubuh kita akan apa? Mudah terkena penyakit. Maka di dalam Amsal jelas sekali, hati yang sukacita adalah obat. Jadi kalau Anda jengkel dengan pasangan, jangan langsung berikan wajah yang menyeramkan. Jangan, tersenyumlah. Kalau suami Anda makan samcan terus, jangan selesai, berhenti. Jangan, itu melukai pasangan. Anda harus tersenyum. Pak, berhenti. Atau piansui. Ya, gitu berhenti. Nanti suami pelan-pelan. Iya. Sukacita. Lawan dengan sukacita. Jangan lawan dengan suka kesel. Kalau dengan suka kesel, maka apa yang terjadi? Suami tetap kayak gitu, Anda makin kesel. Sukacitalah. Kenapa? Sekali lagi kita dilahirkan oleh Allah untuk menjadi manusia yang sukacita. Yang ketiga, jadi bahagia itu bukan berarti saya punya apa yang saya inginkan terjadi, saya bahagia. Dan. Bukan. Bahagia itu adalah sebuah pilihan. Saya mau bahagia. Saya pun sama, kekhawatiran pun itu pilihan. Saya pernah dikatakan oleh umat, Romo, kalau khotbah itu nggak perlu ngelucu. Khotbah itu harus serius. Umat itu ingin mendengarkan warta Tuhan. Gitu ya. Jadi, apa? Ya sudah, kata saya tetap akan melakukan apa yang harus saya lakukan. Jadi tidak pernah mungkin kita bisa membahagiakan semua orang. Dan bukan tujuan kita membahagiakan semua orang. Ingat, Yesus saja ditolak. Mintalah pada Tuhan. Jadi kalau Anda takut, berdoalah. Pakai dengkul Anda. Ya. Jangan pakai kepala Anda, pakai dengkul Anda untuk berlutut. Kau tidak mampu. Tapi tolong jangan berdoa itu setelah nggak bisa apa-apa. Setelah ini bisa, ini nggak bisa. Tuhan nggak bisa. Tuhan di surga pun akan berkata, saya juga bisa, kata Tuhan. Salahnya manusia adalah apa? Berdoa pada saat sudah tidak bisa apa-apa lagi. Berdoa itu harus dari mulai bekerja. Kalau Anda jaga toko, sebelum buka toko berdoalah. Bersujudlah supaya bersyukur apapun yang terjadi di hari ini. Karena saya percaya Engkau Allah yang penuh berkat. Maka yang ketiga adalah apa? Bersyukurlah dalam segala hal. Kalau tadi dikatakan, bicara dengan Tuhan. Kenapa? Karena saya anak Tuhan. Kalau Anda minta kepada Tuhan, jangan pernah berpikir bagaimana caranya. Tuhan punya cara. Saya berdoa kepada Tuhan pada saat saya mau dikeluarkan dari seminari. Karena saya bodoh. Nilai Latin saya Tritunggal Maha Kudus. 3. 1 untuk Allah Bapa, 1 untuk Allah Putra, 1 untuk Allah Roh Kudus. Dan rektor berkata, kamu itu, kalau kamu bodoh Latin, kamu gak bisa masuk ke seminari. Saya berdoa, sampai saya itu paling senang devosi kepada Bunda Maria. Saya ngomong, Bunda Maria tolong anakmu besok ulangan Latin, tolong. Rosario sampai 2 putaran, saudara-saudara.
peristiwa sedih dan peristiwa sedih lagi. Masa Tuhan tidak berbelas kasih pada saya? Jadi saudaraku yang terkasih, bersyukurlah dalam segala hal. Itu tadi seperti anak tadi. Dia bisa melihat bahwa di dalam peristiwa sejelek apapun ada berkat Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau Anda punya kepahitan, punya ketakutan, lebih besar mana? Ketakutanmu atau kuasa Tuhan? Kalau Anda membesar-besarkan ketakutan masalahmu, Anda adalah orang yang tidak percaya pada Tuhan. Hari ini kita diajak untuk datang pada Tuhan. Bahkan Tuhan pernah berkata bagus banget. Kata-katanya, tak usah ku takut, telah besertaku. Tak usah kau bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, Yesus peliharaku. Tak usah kau susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkati, dia memberkatiku. Siapa yang memberkati engkau? El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Besar. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Saudara-saudaraku, ya, kita punya El Shaddai, Allah Maha Besar. Maka malam hari ini kita akan persembahkan kepada Tuhan dalam adorasi. Ingat, kalau kita menyambut tubuh Kristus, kita menyambut Tuhan. Amin. Maka kalau kita berdoa di depan sakramen Maha Kudus, kita berhadapan dengan siapa? Tuhan. Tuhan. Maka persembahkan beban Anda, kepedihan Anda, doa-doa Anda, persembahkan. Percaya, percaya. Ingat, Tuhan itu minta hanya kau percaya. Dia Bapamu. Maka saudara-saudariku, kalau tadi Anda sudah mempersembahkan rejeki yang berasal dari Tuhan, syukur kepada Allah. Kita tidak mau terikat oleh rejeki dari Tuhan. Dan kita pun tidak mau terikat hidup dalam kesakitan. Maka persembahan yang telah kita kumpulkan akan kita letakkan di hadapan sakramen Maha Kudus. Dan di dalam adorasi kita pun akan mempersembahkan doa-doa kita. Maka saya harap petugas untuk membawa persembahan yang telah dikumpulkan ke depan. Saya persilahkan untuk maju ke depan. Tuhan, terimalah rejeki yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami persembahkan kepadamu bagi pewartaan dan kemuliaan nama-Mu. Kami pun
hendak mempersembahkan doa, harapan, kelemahan, kesakitan dan penderitaan hidup kami di hadapan sakramen Maha Kudus-Mu. Berkatilah dan tunjukkanlah belas kasih-Mu atas kami semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita. Kita buka hati kita. Kalau tadi kita berkata Allah itu ingin bersukacita, dan kita tidak akan pernah bersukacita kalau masih menyimpan kepahitan, kepedihan, kesedihan. Lepaskan, serahkan pada Tuhan. Dia itu Bapamu.